Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Hans Kueh, co-founder dari Pasar Dana. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Hans di Market Buzz kali ini. Semoga sehat selalu Pak Hans. Pak Hans, kalau kita bicara mengenai apa yang kemudian terjadi antara Amerika Serikat dan juga China mengenai kesepakatan tarif impor dari China kepada Amerika Serikat, pejabat AS dan juga Tiongkok sepakat untuk mengupayakan perpanjangan gencatan senjata tarif 90 hari mereka. Sinyal ini apakah kemudian akan mengarahkan ke ketidakpastian lagi Pak Hans menurut Anda? Ya, sebenarnya Tiongkok ini tidak mudah ya untuk deal dagang juga dengan Amerika gitu ya. Dan sebenarnya dari awal kita juga melihat bahwa untuk deal dua negara besar ini akan panjang dan cukup lama ya karena kepentingannya cukup banyak ya antar dua negara ini. Jadi ketika yang terjadi ini selalu adalah perpanjangan-perpanjangan untuk menghindari tarif yang terlalu ekstrim ya, yang melumpuhkan sebenarnya untuk dua negara tersebut ya. Jadi ketika Amerika mengenakan tarif tinggi, yang terjadi barang Tiongkok nggak masuk, akhirnya terjadi kelangkaan barang di Amerika karena banyak sekali barang-barang Tiongkok itu yang masuk ke Amerika. Kemudian di sisi lain Tiongkok itu selalu menghadapi kendala kalau barangnya nggak masuk ke Amerika adalah pelabuhannya penuh oleh barang-barang yang menumpuk karena nggak bisa dikirim. Nah, Donald Trump menyadari sekali ya bahwa perang tarif dengan Tiongkok sekarang ini udah beda sekali dengan eh, Trump jilid satu ya, di mana waktu itu Tiongkok benar-benar tertekan ketika mereka mengenakan tarif tinggi. Hari ini udah berubah ya, Tiongkok punya profil perdagangan yang lebih luas dan mereka mengirim ke banyak negara, tetapi Amerika tetap dominan di sana. Nah, ada satu yang cukup penting bagi Tiongkok adalah Tiongkok punya mineral tanah jarang. Nah, mineral tanah jarang ini untuk militer aja ya, untuk militer dalam 90 hari kalau mineral tanah jarang Tiongkok tidak dikirim ke Amerika, itu bisa melumpuhkan 78 persenan ya, itu produksi senjata di Amerika. Kemudian belum lagi itu segera melumpuhkan industri teknologi dan beberapa industri kendaraan di Amerika ketika tidak ada mineral tanah jarang ini. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita lihat sebenarnya perang tarif ini tidak akan berujung pada tarif tinggi sebenarnya ya, tetapi pasti pending penambahan 90 hari kemudian nego lagi gitu ya, sampai ketemu satu kesepakatan gitu. Nah, dunia udah berubah ya, jadi waktu 2 April memang semua orang takut lihat tarif tinggi. Tapi setelah dipending 90 hari, orang mulai berpikir, oh oke, Trump mempending. Menjelang 9 Juli, orang agak sedikit khawatir. Kita lihat banyak fund global ya, itu mengurangi porsi di surat berharga beresiko ya, seperti ekuitas. Tapi setelah dipending ke 1 Agustus, pasar merubah pemikirannya ya. Di Wall Street mereka mengatakan takut trade ya, Trump always chicken out ya, untuk ketika market merespon negatif tarif yang dia kenakan, Trump segera mundur dan merubah pemikirannya gitu. Hmm. Kemudian kalau kita lihat lagi sebenarnya tarif ini bukan bertujuan mengenakan tarif, tetapi memaksa negara-negara itu untuk melakukan investasi di Amerika, membeli barang Amerika lebih banyak. Oke, artinya memang dari berbagai macam konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan yang diambil oleh Trump sendiri, Trump aware begitu dan tentu saja ada penyesuaian dari kebijakan yang akan diambil berikutnya begitu ya kurang lebih Pak Hans. Oke, Ya. kalau kita bicara mengenai apa yang kemudian terjadi di market global dan juga domestik, sebetulnya terkait dengan ketidakpastian ini secara spesifik seperti apa untuk market Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita lihat market kita ini kemarin bergerak cukup positif ya pasca kesepakatan dagang yang tercapai Indonesia dengan Amerika, dan kita juga ditopang oleh banyak saham konglomerat yang bergerak naik cukup kencang ya, sehingga mengangkat indeks. Memang ini tidak, kenaikan indeks tidak terjadi pada semua saham tapi saham-saham tertentu, sehingga kalau kita lihat indeks kita bergerak cukup positif. Sebenarnya kalau kita lihat perdagangan internasional itu bukan salah satu penopang paling kuat bagi perekonomian Indonesia ya, tapi konsumsi dalam negeri itu yang lebih penting bagi Hmm. ekonomi Indonesia. Dan saat ini memang terlihat
konsumsi itu kelas menengah ke atas cukup kuat ya, tetapi kalau kita lihat di kelas menengah ke bawah ekonominya mungkin mulai ada sedikit masalah di sana ya. Jadi fenomena seperti Rojali itu ya memang Hmm, terjadi gitu ya, sehingga kalau kita lihat dampak perang dagang mungkin nggak besar pada ekonomi kita harusnya, apalagi setelah ada deal tarif tadi gitu ya. Tetapi yang kita hadapi adalah masalah daya beli di dalam negeri dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global ya pasca tarif dan banyak ketidakpastian yang terjadi. baik, oke, semakin baik. Pak Hans, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.